Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wian Indriani, saya calon guru penggerak Kabupaten Tanggamus dari SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya terkait modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini merupakan lini masa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat pada tanggal 3 November 2020, pembuatan rencana pembelajaran pada tanggal 10 November 2020, kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar pada tanggal 15 November 2020, dan akhirnya penyampaian hasil kegiatan pada tanggal 20 November 2020. Pada kegiatan 1, yaitu berkomunikasi dengan rekan sejawat sesama guru penggerak dan juga berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan hal-hal apa saja yang akan saya lakukan untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun buktinya pada kegiatan ini yaitu dokumentasi foto. Sedangkan nilai-nilai dasar Ki Hajar Dewantara yang terkait pada kegiatan ini yaitu penerapan pendidikan budi pekerti. Pada foto ini terlihat kegiatan koordinasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat dan juga komunikasi yang saya jalin dengan kepala sekolah terkait hal-hal apa saja yang akan saya lakukan untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Pada kegiatan ini saya membuat perencanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran yang saya lakukan yaitu perencanaan pembelajaran berbasis Merdeka Belajar, sehingga pada kegiatan kali ini nilai-nilai dasar Ki Hajar Dewantara yang terkait yaitu tentang Merdeka Belajar dan menghamba pada anak. Foto ini merupakan bukti dari kegiatan 2, yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis Merdeka Belajar. Berikut ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Saya merencanakan pembelajaran IPA tentang klasifikasi makhluk hidup. Durasi waktunya diperkirakan sekitar 120 menit. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa dilihat sama sebelumnya pada pendahuluan melakukan berdoa dan sebagainya. Kemudian saya melakukan permainan sederhana. Untuk apa? Yaitu untuk peregangan badan supaya rileks dan juga untuk melatih konsentrasi anak. Kemudian pada kegiatan pendahuluan juga saya melakukan tes diagnosa awal, yaitu siswa menuliskan pengetahuan awalnya tentang benda dan makhluk hidup beserta alasannya, sehingga siswa tidak hanya menuliskan tetapi menjelaskan alasannya. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkan motivasi dan juga mengarahkan siswa untuk menyampaikan manfaat dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Pada kegiatan inti, guru melakukan kegiatan literasi. Literasi yang dilakukan siswa yaitu membaca, mencari pengetahuan dari sumber bacaan, dari buku teks, dan juga dari media-media lainnya. Kemudian ada juga aspek critical thinking atau berpikir kritis. Di sini siswa yang telah melakukan tes diagnosa awal dengan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup tadi ditanggapi oleh siswa lainnya, sehingga siswa lainnya itu bisa memberikan pendapat apakah ciri makhluk hidup yang diberikan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian pada kegiatan collaboration atau kolaborasi, di sini peserta didik diberikan penawaran apakah ingin belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian siswa berkelompok
secara heterogen untuk menjalankan penyelidikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tidak jauh-jauh, ciri-ciri makhluk hidup ini dilakukan di lingkungan sekitar saja, sehingga siswa bisa mengeksplorasi pengetahuannya. Lalu tahap selanjutnya yaitu communication. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan mengemukakan pendapatnya tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ditemui. Lalu, adapun aspek creativity atau kreativitas, yaitu peserta didik menunjukkan perbedaan masing-masing penemuan ciri-ciri makhluk hidup, namun tujuannya tetap sama, yaitu menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup. Tidak lupa, pada seluruh kegiatan, guru selalu memberikan apresiasi dan juga konfirmasi jika ada pengetahuan atau penyampaian yang belum tepat. Seperti biasa, pada kegiatan penutup kita melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan bersama-sama dan juga mengambil poin-poin penting untuk tetap semangat dan terus belajar dan belajar. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu penilaian pengetahuan, teknik tes, dan juga penilaian keterampilannya itu penilaian praktik. Pada kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar. Semoga saja pelaksanaan kegiatan ini benar-benar menunjukkan Merdeka Belajar. Nah, pada tahapan ini sesuai dengan di RPP, saya membuka pembelajaran dengan permainan sederhana, yaitu permainan membentuk lingkaran, kemudian siswa menyebutkan apa yang dia sukai, kemudian siswa lainnya jika sama-sama menyukai maka dia melangkahkan kakinya, sehingga akan membentuk persamaan dan perbedaan namun tetap selaras. Kemudian guru juga melakukan permainan melatih konsentrasi. Jadi siswa mengikuti instruksi jika ada kata-kata ajaib yang diberikan oleh guru. Contohnya, kata bulian, pegang tangan kirimu. Maka siswa harus mengikutinya. Tetapi jika tidak ada instruksi kata bulian, maka siswa tidak boleh melakukannya. Baik, kemudian setelah melakukan permainan, siswa kembali ke kelas dan menuliskan pengetahuan awal pada kertas origami yang diberi lem. Kemudian siswa menempelkannya di semacam kertas flip chart. Pada kegiatan ini diharapkan nilai-nilai dasar dari PHC Dewantara yang diterapkan, yaitu merdeka belajar dan menghamba pada anak. Ini merupakan bukti dari kegiatan 3, yaitu permainan sederhana yang dilakukan siswa. Kemudian siswa melakukan tes diagnosa awal, menuliskannya di kertas origami. Saya berharapnya di kertas sticky note, tapi di sini tidak ada. Kemudian siswa selanjutnya menempelkannya di karton. Ini juga masih bukti dari kegiatan 3, yaitu pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar, di mana siswa menempelkan hasil diagnosa awal mereka tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi mereka menuliskan apakah benda mati atau benda hidup dan menyertakan alasannya, ditempelkan di karton secara bergantian. Selanjutnya masih bukti dari kegiatan 3 juga, yaitu kegiatan collaboration, yaitu siswa berkelompok kemudian mengeksplorasi pengetahuannya di luar kelas untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dari makhluk hidup ataupun benda mati yang diamati di lingkungan sekitar. Kegiatan di luar kelas, siswa kembali lagi ke kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dalam hal ini, beberapa siswa mempresentasikan hasil temuannya dari luar kelas. Dan siswa-siswa yang mempresentasikan ini melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan. Sehingga kita sudah menerapkan merdeka belajar tanpa paksaan kepada anak. Selama pelaksanaan aksi nyata ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Di antaranya, kesulitan melakukan teknis tes diagnosa awal. Jujur, pada awalnya saya merasa bingung mau melakukan tes diagnosa awal seperti apa. Karena sebelumnya saya meyakini bahwa tes diagnosa ini bisa mengarahkan bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua,
siswa masih beradaptasi untuk melaksanakan pembelajaran student center, di mana sebelumnya pelaksanaan pembelajaran selalu dilaksanakan didominasi oleh guru. Namun pada akhirnya siswa bisa beradaptasi meskipun tidak 100% siswa langsung melakukan pelaksanaan pembelajaran student center, namun overall belajar berjalan dengan lancar. Berikut ini kesimpulan dan saran yang diperoleh selama pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, asesmen diagnosa awal dapat membantu terarahnya kegiatan belajar karena dari asesmen ini diketahui kebutuhan belajar siswa. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar terdapat perubahan perilaku siswa, yaitu dari pasif menjadi aktif. Kemudian sehingga pada hal ini terciptalah Merdeka Belajar dalam pembelajaran. Adapun beberapa saran, yang pertama perlu adanya perbaikan kembali, terutama dalam melakukan diagnosa non-kognitif, karena diagnosa awal yang dilakukan baru diagnosa kognitif. Selanjutnya, kegiatan belajar mandiri dengan pendampingan menjadi wadah dari besarnya rasa ingin tahu siswa, sehingga bisa disimpulkan jika siswa belajar mandiri dengan student center tadi dapat menciptakan suasana belajar di mana siswa aktif, berpartisipasi, berkolaborasi, namun tetap memerlukan pendampingan dan arahan dari guru, sehingga terciptalah Merdeka Belajar dan pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah presentasi saya tentang aksi nyata yang saya lakukan terkait penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Ingatlah bahwa setiap anak telah lahir dengan kodratnya masing-masing. Mari kita berikan pendidikan yang layak sesuai dengan kodrat anak. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat saya nantikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.